Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Ramadhani dengan NIM 2103 1110029 dengan rekan saya. Halo, saya Mega di Aprilia dengan NIM 2103 1110032 dan rekan saya Muhammad Sabit Alwi dengan NIM 2103 111000031. Kami akan menjelaskan gejala-gejala penyakit pada tanaman. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada nekotrik. Nekotrik sendiri disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, atau juga bisa karena selnya mati. Nah, nekotrik sendiri terdiri dari busuk, menguning, perforasi, nekrose, dan juga kanker. selanjutnya yaitu gejala hipoplastis. Gejala hipoplastis disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel, seperti roset, kerdil, dan perubahan simetris. Gejala hiperplastis disebabkan oleh pertumbuhan sel yang melebihi batas normal. Gejala-gejala hiperplastis diantaranya adalah witch's broom, sesidia, intumescentia, erinose, menggulung, dan mengeriting. Di sini kita menemukan gejala-gejala nekrotis pada tanaman pucuk merah. Bisa dilihat tanaman pucuk merah mengalami gejala perforasi. Perforasi merupakan nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati, sehingga terbentuknya lubang-lubang. Nekrose sendiri yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu, sehingga membentuk bercak-bercak atau noda-noda berwarna coklat atau hitam, yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Terkadang juga pada bercak tersebut terbentuk garis-garis konstris. Di sini kita juga mendapatkan gejala-gejala nekrotis pada tanaman pisang. Penyakit klorose atau menguning yang terjadi pada pohon pisang. Penyakit klorose sendiri merupakan perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Klorose sendiri dibedakan atas mozaik. Mozaik merupakan klorose yang tidak teratur atau bagian yang klorofilnya tidak terbentuk dapat setempat, maka terjadi gambaran mozaik dengan corak tertentu. Terkadang bagian yang memucat lebih luas dibandingkan dengan bagian yang tetap berwarna hijau. Gejala menguning yang merata atau sistemik bila gejala ini terdapat pada semua daun dari tanaman. Biasanya merupakan gejala sekunder yang disebabkan oleh adanya serangan parasit pada bagian lain dari tanaman itu, dan dapat juga disebabkan oleh keadaan luar yang kurang baik. Di sini kita menemukan penyakit kerdil pada pohon minyak kayu putih. Gejala kerdil merupakan gejala habitat yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman, sehingga ukurannya lebih kecil dari biasa. Gejala kerdil termasuk ke dalam gejala hipoplastis, yaitu gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Bisa kita lihat perbandingan antara penyakit yang memiliki gejala kerdil dan penyakit yang tidak memiliki gejala kerdil. Gejala penyakit kerdil diawali dari daun-daun yang terbentuk tak sempurna, kecil, dan mengalami malformasi, terutama di bagian pucuk. Gejala lanjut memperhatikan daun-daun tersebut hijau kekuningan, sempit, kaku, sehingga proses fotosintesis terganggu.
Akibat tanaman minyak kayu putih mengalami gejala kerdil, maka resikonya adalah produksi yang dihasilkan pun menurun. Di sini kita juga menemukan gejala hipoplastis, yaitu perubahan simetri. Perubahan simetri adalah hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya. Dapat menyebabkan terjadinya penyimpanan bentuk. Dapat kita lihat bentuk-bentuk dari daunnya tidak seimbang, ada yang kecil dan ada yang besar. Perubahan simetri ditandai dengan bentuk dan ukuran yang tidak seimbang antara kiri dan kanan maupun atas dengan bawah. Resiko untuk tanaman yang mengalami gejala simetri yaitu bagian tanaman yang terhambat, tidak bisa melakukan fungsinya secara normal seperti fotosintesis dan lain-lain. Di sini kami menemukan salah satu gejala hiperplastis yang terjadi pada daun kelor. Gejala tersebut yakni menggulung. Menggulung diakibatkan oleh pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Hal ini dapat disebabkan oleh penyakit maupun dari faktor lingkungan. Kami menganalisis bahwa penyebab dari menggulungnya daun kelor tersebut itu karena faktor lingkungan. Kami menemukan daun kelor tersebut tumbuh di lahan yang kurang subur dan juga matahari terlampau terik, jadi tanah tersebut terlalu kering. Juga drainase di sekitaran tanaman daun kelor tersebut tidak baik. Di sini kami menemukan salah satu gejala hiperplastis yang ada pada tanaman mangga, yakni terletak pada daunnya. Gejala tersebut adalah gejala sesidia. Gejala sesidia adalah pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama dengan penyebab penyakit atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Nah, berdasarkan penyebabnya, sesidia itu dibedakan menjadi dua, yakni zoosesidia dan phytosesidia. Pada tanaman mangga ini, kami menganalisis bahwa penyebab dari sesidia ini adalah zoosesidia, yakni sesidia yang terjadi karena serangan hewan. Adapun penyebabnya adalah larva dari lalat bisul yang berkembang di dalam jaringan dan dapat membentuk bisul-bisul. Kemudian, larva lalat tersebut mengisap cairan di dalam daun mangga. Apabila serangannya cukup hebat, produktivitas pohon akan terganggu akibat asimilasi tanaman yang mengganggu dan juga klorofil yang banyak tidak dapat bekerja. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.